Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada BKM Bagan Kesejahteraan Masjid Bapak Haji Suyana beserta jajaran kepengurusan Masjid Al-Amin lainnya, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Bukit Gajah yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, dan yang semoga beliau selalu diberi kesehatan dan umur panjang untuk memimpin desa kita ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada Bapak RT RW Kadus, ya, kepada para Ketua Wirid Yaksin, ibu-ibu, dan tidak lupa kepada para alim ulama, para sesepuh, para ustadz kiai yang sama-sama kita hormati, dan tidak lupa kepada hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amin yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang dianugerahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan umur panjang, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa menghadiri peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu terhaturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang diakui oleh beliau sehingga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang sudah jam setengah 10. Berapa jam kita ngajinya? Hah? Berapa jam? Kita kumpul pada malam hari ini di Masjid Al-Amin, yaitu untuk mengenang kembali peristiwa agung, peristiwa besar yang dialami oleh baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, asra yang telah memperjalankan bi 'abdihi hambanya lailan pada suatu malam. Jadi kalau kata-kata asra itu artinya memperjalankan. Berarti Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj bersama ruh dan jasadnya. Makanya orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Ya kan? Kalau Nabi itu Isra dan Mi'raj dengan jasadnya. Pergi ke Sidratul Muntaha yang bermiliar-miliar kilometer ditempuh hanya semalam. Nah itu. Tapi turunlah ayat Allah surat Al-Isra, yaitu Subhanalladzi asra, maha suci Allah, ya, asra yang telah memperjalankan. Jadi itu semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis yang panjang secara singkat
Ya, suatu malam ketika Nabi sedang tiduran, tiba-tiba ada seseorang datang, seorang laki-laki datang, yaitu malaikat, mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat itu membawa sebuah bejana yang isinya air zam-zam. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mencuci hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dicuci? Karena mau menghadap Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, akan menghadap Allah, itu harus dengan keadaan hati yang suci. Makanya hati Nabi itu dicuci karena mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun begitu, Bu. Kalau mau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, hati kita harus suci, bersih. Bersih dari dengki, iri, dendam. Sebab apa? Kalau kita ibadah kepada Allah, umpamanya mau melakukan sholat, kita di hati kita mempunyai penyakit dendam, ya sholatnya tidak khusyuk. Allahu Akbar, awas ya, habis siang. Karena dendam dalam hati. Makanya sebelum sholat kita bersihkan penyakit hati tersebut, agar ketika kita sholat khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bagi orang-orang yang mau berangkat haji, bersihkan hatinya. Ya, makanya tradisi di tengah-tengah masyarakat ketika mau berangkat haji itu bermaaf-maafan, minta maaf sebelum berangkat agar nanti ibadahnya lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mau beribadah, maka hati kita harus bersih, jangan sampai ada iri dengki. Sebab ketika kita sholat, baru melihat tetangga beli mobil, Allahu Akbar, kapan bisa beli mobil ya? Awas nanti malam mobilnya saya gembosin bannya. Maka Allah tidak ridho ibadah kita seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya penyakit hati, fokus kepada ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho dengan ibadah kita.